Lalu kita lanjut ke permasalahan kota. Jadi permasalahan kota ini ada banyak ya. Contohnya, traffic jam, kemacetan. Kemacetan diakibatkan apa sih? Jadi kemacetan diakibatkan oleh ketidakteraturannya kondisi lalu lintas di suatu tempat dan ketika kondisi di mana terjadi volume yang berlebihan pada oh volume kendaraan yang berlebihan pada suatu ruas jalan gitu ya. Jadi kendaraannya terlalu banyak di jalan tersebut ataupun karena ketidakteraturan, ya misalnya banyak yang lawan arah ataupun banyak yang nyebrang sembarangan atau berhenti parkir sembarangan itu juga bisa menimbulkan kemacetan ya. Jadi laju kendaraan tersendat gitu ya. Lalu ada polusi gitu ya. Polusi ini bisa polusi suara gitu ya. Misalnya rumah di sekitar rel kereta api gitu ya atau bandara, lalu polusi udara karena misalnya baik itu kota yang berdekatan dengan industri maupun banyaknya mobil-mobil yang beraktivitas gitu ya. Lalu ada polusi air yang misalnya pencemaran, misalnya buang sampah di sungai gitu ya. Lalu ada urban heat island. Nah, urban heat island ini merupakan kondisi di mana temperatur kota, temperatur suatu kota ini lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya, terutama daerah rural. Kenapa? Ya karena di kota itu bangunannya itu sempit-sempit kan, dengan ruang terbuka hijau yang terbatas. Maka dari itu, karena bangunannya sempit, cahaya matahari, ya, panas matahari ini saling memantul, gitu ya, memantul-memantul dan tidak terserap sehingga menimbulkan area yang panas pada suatu kota, misalnya di daerah sini. Lalu ada slum dan squatter settlement. Bedanya apa? Kalau slums itu merupakan wilayah atau pemukiman yang kumuh gitu. Sedangkan kalau squatter itu merupakan pemukiman yang ilegal. Bisa aja orang bangun rumah ilegal, tapi rumahnya tidak kumuh. Ya, bisa aja. Tapi kebanyakan squatter settlement itu dibangun secara kumuh gitu. Bangunnya semi permanen. Misalnya menggunakan asbes atau triplek gitu ya. Nah, biasanya squatter settlement ini dibangun di mana sih? Biasanya squatter settlement itu dibangun di daerah-daerah transisi gitu. Daerah-daerah kosong yang memang tidak digunakan untuk pembangunan apapun karena daerah tersebut berbahaya. Contohnya pinggir sungai, pinggiran rel kereta api, di bawah pylon listrik, ya, di bawah gardu listrik sini ya. Lalu di sekitar di mulut misalnya kayak aliran air gitu ya, maupun di lereng-lereng. Tuh. Nah, lalu untuk slum ini dampaknya itu apa? Gitu. Slum ini kan pemukiman kumuh, otomatis lingkungannya itu kotor. Nah, karena lingkungannya kotor, ini akan menimbulkan pencemaran mau atau polusi maupun permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di situ. Nah, otomatis anak-anak yang tinggal di situ, tinggal dan lahir di situ, dia itu pertumbuhannya dapat terganggu ya karena kondisi kesehatan yang buruk dan kondisi untuk belajar yang buruk. Nah, ini juga dapat meninflik atau berpengaruh ke ekonomi kota pada kemudian hari. Nah, ini contoh squatter settlement. Kalau yang di kiri itu Kibera yang ada di Kenya, ya, dia squatter settlementnya itu identik dengan warna coklat. Lalu yang kanan ini ada Dharavi di Mumbai, India, dengan banyaknya terpal-terpal berwarna biru di rumah-rumah. Lalu di bawah ada favelas di Brasil, rumah-rumah settlement, pemukiman yang dibangun di lereng-lereng terutama di Rio de Janeiro. Lalu ada gentrification. Nah, gentrification ini merupakan suatu fenomena, ya. Fenomena di mana berubahnya kondisi atau terupgrade-nya gitu ya, terupgrade-nya suatu kondisi
dari suatu bangunan. Ya, misalnya ini dulunya bangunan kosong, gitu, atau bangunan yang biasa aja. Gitu. Nah, kemudian dia diperbarui lagi gitu ya. Diperbarui, makin bagus, dan makin banyak yang pakai gitu. Nah, misalnya bangunan tersebut kemudian dialihfungsikan gitu, jadi apartemen yang harganya mahal. Lalu apartemen ini gak laku-laku dan malah jadi bangunan kosong. Nah, jadi permasalahan dari gentrifikasi ini merupakan karena bangunan semakin bagus, ya harganya itu akan semakin mahal sehingga orang-orang akan lebih susah untuk membelinya atau menyewanya. Lalu nimbai atau not in my backyard, basically ini merupakan suatu aksi di mana dia tuh menentang segala jenis pembangunan yang merugikan di dekat pemukimannya. Ya, misalnya pembangunan wind turbine gitu, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kenapa orang nggak mau gitu tinggal dekat si wind turbine? Karena wind turbine ini menghasilkan suara gitu, menghasilkan polusi suara sehingga orang-orang nggak bisa tidur. Tuh. Lalu ada urban dualism. Nah, urban dualism ini merupakan ya basically ketimpangan sosial gitu ya. Kondisi di mana em, status ekonomi dari suatu pemukiman itu dapat berbeda yang sangat jauh. Nah, misalnya ada bangunan-bangunan tinggi yang harganya mahal, lalu di sekitarnya ada pemukiman-pemukiman kumuh. Lalu ada etnoburbs atau daerah ya settlement pemukiman di mana di situ terdapat konsentrasi dari etnis tertentu. Ya, misalnya kalau di kota Medan ada Little India, gitu, karena di sana banyak orang-orang Keling dari selatan India, orang-orang Tamil yang ada di daerah sana. Lalu di kiri ada Godok di Jakarta ya, di mana banyak orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Nah, misalnya ini ada di London gitu ya, Ethnobird kasusnya. Kan Inggris itu punya banyak koloni gitu ya. Misalnya koloni kayak India, Jamaika. Nah, ini kan hingga sampai sekarang setelah mereka merdeka, India dan Jamaika ini menjalin komunikasi yang baik dengan Inggris gitu. Sehingga migrasinya akan semakin mudah. Nah, maka dari itu banyak orang-orang dari negara-negara tersebut ya seperti India, Bangladesh, Jamaika, Nigeria itu pindah ke London gitu. Sehingga makin banyak orang-orang keturunan sana, keturunan luar di London. Lalu ada brownfields. Nah, brownfields ini merupakan suatu area atau kawasan yang dulunya itu merupakan daerah industri. Lalu ketika industrinya sudah tidak jalan lagi, polusinya itu masih mencemari daerah tersebut. Sehingga daerah tersebut itu sulit untuk dibangun atau didevelop menjadi suatu pemukiman ataupun daerah lainnya. Gitu. Lalu ada white flights. Nah, white flights ini merupakan kasus yang sangat em, besar gitu ya di negara-negara barat. Di sini white flights ini merupakan kasus di mana orang-orang kulit putih itu meninggalkan suatu kota dan disusul dengan datangnya pendatang-pendatang berupa orang-orang kulit lainnya, misalnya kulit hitam maupun Hispanic, terutama di Amerika Serikat. Gitu ya. Lalu ada drug addiction, kriminalitas, seperti tawuran, dan em, tunawisma gitu ya. Kenapa orang bisa homeless? Oke, pertama mungkin dia punya masalah di rumah. Masalah di rumahnya bisa karena dia narkoba maupun kriminal gitu ya. Lalu karena harga sewa rumah itu mahal. Ya. Orang itu susah untuk punya atau menyewa rumah. Tuh. Karena income-nya terbatas juga. Tuh. Nah, gimana cara kita mengurangi homelessness itu? Adalah dengan em,
menyediakan ya apartemen atau rusun-rusun dengan harga sewa yang murah tuh bagi kalangan bawah. Oke. Jadi itu saja untuk mengenai materi geografi kota.